Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, kita bertemu lagi. Pertemuan pagi ini kajian kita tentang mastery learning. Dalam hari ini nanti akan kita pelajari remedi dan pengayaan. Remedi dalam arti bukan remedial test, tapi remedial teaching. Jadi kita pelajari remedial teaching dan enrichment dan pengayaannya. Namun seringkali di dalam praktek sehari-hari itu salah konsep, salah penerapan, salah implementasi. Mestinya yang diterapkan itu adalah remedial teaching, tapi kenyataannya yang digunakan adalah remedial test. Sehingga seringkali terjadi ada para siswa yang mengikuti remedi, nilainya justru merosot tidak menjadi lebih baik karena memang salah konsep dan juga salah penerapan. Jadi yang diterapkan bukan remedial teaching, tapi remedial test. Ulangan pertama dapat 68, setelah diremedi malah dapat 64, remedi lagi 60. Karena memang salah konsep dan bukan itu maksudnya remedi. Jadi yang dimaksud remedi di sini adalah remedial teaching, pembelajaran remedi, bukan remedial test, bukan perbaikan tes. Itu yang kita pelajari. Dalam hal ini kita akan belajar tentang mastery learning, yaitu pendekatan pembelajaran tuntas. Itulah kira gambarannya. Jadi pendekatan mastery learning nilai sebuah perspektif pembelajaran yang berbeda ya dari biasanya. Kita akan menuntun anak-anak dari tahap ke tahap menuju tuntas, baik tuntas secara individu dan juga tuntas secara klasikal. Inilah yang perlu diterapkan oleh kita. Prakteknya remedi hanya formalitas saja, tidak sampai kontennya. Kajian kita pada pagi ini pertama mastery learning, lalu konsepnya apa, modelnya seperti apa, tahap-tahapnya seperti apa, kelebihan dan kekurangannya, terus indikator. Yang kedua, program remedi, dalam arti remedi pembelajaran dan pengayaan, hakikat, prinsip, bentuk, dan pelaksanaan. Itu kira-kira kajian kita pada pagi ini. Kita awali dengan sebuah pengantar bahwa sampai detik ini seringkali para pakar pendidikan mengkritik bahwa kualitas pendidikan kita masih rendah, masih jauh di bawah harapan, apalagi untuk SMK. Yang kedua, pembelajaran kita masih teacher center, masih berpusat pada guru, di mana guru yang aktif, siswa pasif, misalkan ceramah, itu masih berlaku di mana-mana, dan bahkan paradigmanya para guru jika masuk kelas tidak menerangkan, rasanya katanya tidak mengajar. Demikian juga sebaliknya, jika siswa gurunya tidak menerangkan, dia juga merasa belum diajar. Dia merasa diskusi itu bukan belajar, project based learning itu bukan belajar. Nah, ini paradigmanya saja sudah salah ya. Berikutnya, kita juga belum memanfaatkan quantum learning. Kita masih pakai metode-metode konservatif ya, di mana belum membelajarkan siswa secara totalitas. Berikutnya, kita juga belum memperhatikan ketuntasan individu. Ya, seharusnya memang selain ketuntasan klasikal, juga ketuntasan individu. Seringkali remedi yang dilakukan oleh para guru hanya formalitas, karena memang diperintahkan untuk remedi, sehingga ya seperti tadi yang saya sampaikan, remedinya konsepnya salah, implementasinya ya otomatis salah. Lalu upaya-upaya yang dilakukan untuk memperbaiki 4 hal di atas. 1. Pemerintah menetapkan standar isi berbasis kompetensi. Jadi kurikulum kita kurikulum yang berbasis kompetensi. Kita sebut dengan KBK, ada pengembangan KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Berikutnya kita juga menerapkan mastery learning, pembelajaran tuntas, di mana siswa harus tuntas mencapai kriteria tertentu, misalkan dengan KKM 75. Ya. Berikutnya upaya yang dilakukan juga pemilihan model pembelajaran yang betul-betul membelajarkan siswa aktif, siswa terlibat, ada partisipasi siswa, dan tentu diharapkan seperti tadi, pendekatan pembelajaran ini adalah bukan teacher center tapi student center, berpusat pada siswa.
Yang perlu diperhatikan lagi di dalam mastery learning ini, guru harus memanfaatkan informasi penilaian untuk ketuntasan belajar. Jadi setelah ulangan harus dianalisis mana yang sudah tuntas, mana yang belum tuntas, yang sudah tuntas mau diapakan, yang belum tuntas mau diapakan. Ini harus selalu dianalisis seperti itu. Berikutnya memanfaatkan hasil penilaian untuk pengayaan dan remedi. Ya, setelah dianalisis tadi, berarti yang sudah tuntas, yang mencapai KKM dan lebih diadakan pengayaan, yang belum mencapai KKM diadakan remedi, dalam arti remedi pembelajaran agar mencapai KKM. Lalu bagaimana menilainya? Yang remedi hanya untuk mencapai ketuntasan, artinya nilai remedi paling banyak sama dengan KKM. Aturan mainnya seperti itu. Sebenarnya memang tidak adil. Siswa jika waktu belajarnya lebih lama, logikanya nilainya akan lebih baik. Tapi nampaknya di rapot kita tidak memberi ruang itu. Mestinya ada ruang itu. Ini nilainya 80 tanpa remedi. Ini 85 tapi remedi 2 kali. Ada keterangan gitu mestinya. Tapi ruang di rapot kita tidak memberi hal kesempatan itu. Berikutnya, guru perlu mengkomunikasikan hasil penilaian kepada stakeholder untuk peningkatan mutu pendidikan. Mari kita pelajari yang pertama tentang konsep mastery learning. Mastery learning ini adalah sebuah pendekatan sistem pengajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas setiap unit bahan pelajaran, baik secara perorangan maupun kelompok, secara individu maupun klasikal, dibuktikan dengan ketuntasan hasil belajar siswa dengan menggunakan berbagai macam metode yang diterapkan. Tuntas di sini adalah tuntas mencapai kriteria yang diterapkan untuk kita sekarang namanya KKM, yaitu kriteria ketuntasan minimal, atau KKB, kriteria ketuntasan belajar. Boleh ya, boleh disebut KKM, boleh disebut KKB. Namun mestinya KKM pun juga dihitung dengan benar. Tidak dipukul rata semua pelajaran KKM-nya 75. Nah, ini yang terjadi di sekolah-sekolah kadang seperti itu. Tidak mau menghitung semua mata pelajaran KKM-nya 75. Ini juga salah. Ini implementasi yang salah ya. Lalu berikutnya, model belajar tuntas atau mastery learning ini adalah pencapaian taraf penguasaan minimal yang ditetapkan setiap unit bahan pelajaran baik secara perorangan maupun kelompok. Dengan kata lain, apa yang dipelajari siswa dapat dikuasai sepenuhnya. Tentu idealnya namanya tuntas ya 100%, tapi ya nggak mungkin lah seperti itu. Makanya ada KKM, ada yang KKM 75, kita sudah melihat beberapa sekolah ada yang 80, bahkan ada yang sudah 85. Kalau yang 90 saya belum melihat ya. Tuntasnya dianggap tuntas, bukan tuntas dalam arti tuntas sebenarnya sampai 100 ya. Memang harapannya dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, KKM ini selalu meningkat ya. Jadi ketuntasannya selalu menjadi lebih baik dari sebelumnya. Harapannya begitu. Lalu model mastery learning ini dikembangkan oleh John B. Carroll sudah lama sekali, tahun 71, dan Benjamin Bloom juga tahun 71. Nah, di Indonesia mastery learning ini, atau kita sebut dengan pembelajaran tuntas ini, dipopulerkan oleh Badan Pengembangan Penelitian, Pendidikan, dan Kebudayaan yang sekarang kita terapkan ini. Belajar tuntas menyajikan suatu cara yang sistemik, yang sistematik, menarik dan ringkas untuk meningkatkan unjuk kerja siswa ke tingkat pencapaian suatu pokok bahasan yang lebih memuaskan. Artinya siswa harus tuntas lebih baik dari sebelumnya, kira-kira begitu. Sebenarnya banyak sekali kalau kita mau cari namanya definisi itu banyak sekali. Ada yang menuliskan misalkan mastery learning ini pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan siswa menguasai secara tuntas seluruh kompetensi atau seluruh standar kompetensi mata pelajaran. Ada juga yang menuliskan bahwa mastery learning ini adalah pencapaian taraf penguasaan minimal yang diterapkan untuk setiap unit bahan pelajaran. Unit bahan pelajaran ini ya kita sebut KD lah kira-kira, kompetensi dasar ya, baik perseorangan maupun kelompok. Banyak kalau kita mencari definisi ya, tapi intinya seperti itu.
Ciri-ciri dari mastery learning ada beberapa ciri ya. Jadi mastery learning ini pembelajaran yang didasarkan tujuan yang telah ditentukan ya, tentu semua pelajaran didasarkan tujuan yang telah ditentukan ya. Yang kedua, memperhatikan yang penting. Jadi ciri khas karakteristik dari mastery learning ini adalah memperhatikan karakteristik individu, memperhatikan perbedaan individu. Makanya bagi mereka yang remedi tentu akan diberikan dengan metode, dengan teknik yang berbeda dengan yang normal, kira-kira begitu. Lalu karakteristik berikutnya, ini dilakukan penilaian secara kontinu, secara terus-menerus berdasarkan kriterianya tadi, KKM tadi ya. Lalu berikutnya, menerapkan program perbaikan dan pengayaan. Berikutnya, ciri khasnya adalah menggunakan prinsip siswa belajar aktif. Berikutnya, menggunakan satuan pembelajaran kecil. Jadi satu kecil maksudnya per KD ya. Ketuntasan dihitung ketuntasan per KD, bukan ketuntasan di seluruh materi. Satu KD tuntas, KD lagi tuntas begitu. Namun seringkali yang terjadi kesalahan konsep. Mestinya namanya remedi itu ada pada ulangan harian, bukan pada ujian tengah semester atau ulangan tengah semester atau ulangan akhir semester. Ini seringkali di sekolah terjadi setelah akhir semester, setelah pas penilaian akhir semester ada remedi, setelah PAT penilaian akhir tahun ada remedi. Itu konsep yang salah. Mestinya remedi ada di KD, di ulangan harian. Tapi itu ya sudah terjadi seperti itu, yang terjadi seperti itu. Berikutnya tahapan-tahapan dari mastery learning ada 5 tahap ya. Jadi ada tahap orientasi, ada tahap penyajian, ada tahap latihan terukur, ada tahap latihan terbimbing, ada tahap latihan mandiri. Nah, silakan tolong dicari itu penjelasan dari tahap-tahap itu ya. Jadi ada 5 tahap yang harus dilalui. Berikutnya ini kelebihan mastery learning, pembelajaran tuntas. Jadi kelebihannya yang pertama seperti tadi, ini betul-betul sangat memperhatikan perbedaan individu. Yang kedua, ini menerapkan pembelajaran aktif, berarti ini sudah student center, berpusat pada siswa, siswa belajar, tidak hanya guru mengajar, dan siswa memang betul-betul belajar ya, membelajarkan siswa. Berikutnya, kelebihannya guru dan siswa bekerjasama secara partisipatif dan persuasif ya. Berorientasi kepada peningkatan produktivitas hasil belajar. Penilaian kemajuan belajar siswa mengandung objektivitas yang tinggi. Ya, oke, itu salah satu atau beberapa kelebihan kebaikan dari mastery learning ini. Yang jelas, prinsip yang pertama, prinsip perbedaan individu ini memang selaras dengan pandangan psikologi ya. Pandangan psikologi belajar modern itu berpegang pada prinsip perbedaan individu ya. Dan juga prinsip belajar berkelompok. Nah, ini pandangan psikologi modern seperti itu. Dan tadi sudah disampaikan, dengan belajar kelompok ini memang memungkinkan siswa lebih aktif karena memang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri, untuk memecahkan masalahnya sendiri dan menemukannya dan bekerja sendiri. Nah, ini siswa belajar artinya karena terlibat dalam pengajarannya. Siswa terlibat dalam pembelajaran. Oke, kira-kira gitu ya. Bisa juga ada yang menambahkan bahwa kelebihan dari mastery learning ini misalnya daya tahan atau retensi siswa lebih tinggi. Jadi yang dipelajari itu akan lama mengendap pada diri siswa karena memang dicari sendiri, temukan sendiri ya. Bisa juga ditambahkan bahwa efisiensi belajar siswa secara keseluruhan lebih tinggi pada pembelajaran tuntas ini. Oke, kira-kira itu. Kita lanjut. Kekurangan ya, kekurangan dari mastery learning ini yang dikritik oleh para ahli. Kekurangannya diantaranya guru mengalami kesulitan membuat
perencanaan belajar tuntas. Ya, karena memang harus memperhatikan perbedaan individu. Ini yang sangat sulit. Logikanya, misalkan guru mengajar kelas 10 1 dan 10 2, tentu mestinya persiapannya berbeda, RPP-nya berbeda karena memang kondisi siswanya berbeda. Namun tidak pernah ada yang seperti itu. Yang terjadi ya satu RPP untuk seluruh kelas. Kalau kelas 10-nya ada 10, ya satu RPP untuk kelas 10 semuanya tanpa lagi. Nah, jadi ini memang ribetan, ya, ribet persiapan bagi guru. Itu kesulitan kelemahan yang utama. Lalu pelaksanaan juga sulit. Namanya remedi, ini mestinya harus dilakukan di luar jam tatap muka. Namun nggak ada waktu. Apalagi anak-anak sekolah pulang sudah jam 3. Kapan remedinya? Apalagi kalau ada siswa sekolahnya masuk 2 shift, si pagi dan si sore, ya sudah nggak ada kesempatan remedi. Dan tidak ada waktu. Ini juga kesulitan, kelemahan ya. Dan kelemahan berikutnya karena teman-teman guru belum terbiasa melakukan ini. Karena belum terbiasa ya menjadi hal itu sulit ya. Dan ini juga membutuhkan tadi berbagai fasilitas, membutuhkan perlengkapan, alat, dana, waktu yang cukup besar. Sekolah tidak siap itu, sekolah nggak punya itu. Dan kelemahan berikutnya tentu guru dituntut penguasaan materi yang luas, yang menyeluruh, yang lengkap gitu. Berikutnya ini adalah perbandingan pembelajaran konvensional, keberdasan model tradisi, model kuno dibanding modern. Jadi dengan pembelajaran modern, dengan skema pembelajaran terus memang diharapkan seperti itu. Jadi kurvanya lebih condong ke kanan. Bukan kondisi normal seperti yang lain, condong ke kanan. Berarti yang sukses lebih banyak. Kalau kita lihat itu kurva yang terakhir ini berarti kan 80% sukses ya. 80% baik sekali 80%. Kayak kurva normal kan seperti ini ya. Padahal bakat dan prestasi memang ada korelasinya ya. Jadi dalam pembelajaran konvensional, bakat atau aptitude study D tersebar secara normal ya, seperti gambar yang di atas ini. Karena diberi pelajaran yang sama. Karena mereka diberi pembelajaran yang sama, akhirnya persebaran ya normal saja. Tapi kalau dia beri kesempatan untuk mengembangkan dirinya lebih baik, ya tentu akan berbeda. Karena diberi perlakuan yang berbeda, ya hasilnya tentu akan berbeda. Maka kemungkinan peserta D dapat mencapai penguasaan itu lebih banyak, jadi tingkat khususnya lebih tinggi dari pembelajaran konvensional. Karena begitu ya. Lalu ada beberapa prinsip dari mastery learning. Yang pertama, kompetensi yang harus dicapai peserta didik harus dirumuskan secara hierarkis ya, dari yang mudah ke yang sulit. Karena begitu hierarkisnya ya. Lalu berikutnya evaluasi yang digunakan adalah penilaian acuan patokan. Patokan kita tadi adalah kriteria KKM ya, KKM atau KKB, kriteria ketuntasan minimal atau kriteria ketuntasan belajar, itu sebagai patokan kita. Jadi penilaian kita berbasis patokan, bukan berbasis normal. Dan setiap kompetensi harus ada feedback, ada umpan balik ya. Lalu pembelajaran remedi ini perlu bimbingan ya, Lalu pemberian program pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan, yang mencapai ketuntasan belajar lebih awal. Ya itulah kalau beberapa prinsip. Jadi yang tidak tuntas juga ditangani, diadakan perbaikan. Yang tuntas juga ditangani agar menjadi juga lebih baik lagi. Nah, jadi keduanya ditangani. Lalu beberapa indikator dari mastery learning. Pertama adalah metode pembelajaran yang dipakai adalah pendekatan diagnostik perspektif ya. Jadi maksudnya pendekatan individu, dalam arti meskipun kegiatan belajar ditujukan kepada kelompok dalam arti kelas, tetapi tetap mengakui dan melayani perbedaan-perbedaan siswa sedemikian rupa sehingga pembelajaran memungkinkan berkembangnya potensi masing-masing siswa secara optimal. Pembelajarannya jelas ditujukan kelas, tapi individu tetap mendapat perhatian khusus, maksudnya begitu ya. Lalu yang kedua, peran guru harus intensif
dalam mendorong keberhasilan siswa secara individual. Jadi hal-hal yang dapat dilakukan oleh guru sebagai berikut, misalnya menjabarkan atau memecahkan KD ke dalam satuan yang lebih kecil. Ya, guru menata indikator berdasarkan cakupan serta urutan unit. Menyajikan materi dalam bentuk yang variatif. Memonitor seluruh pekerjaan siswa. Menilai perkembangan siswa dalam pencapaian kompetensi. Guru menyediakan sejumlah alternatif strategi pembelajaran bagi siswa yang mengalami kesulitan. Kira-kira seperti itu yang harus dilakukan guru. Jadi peran intensif guru sepertinya itu. Berikutnya indikatornya adalah peran siswa lebih leluasa dalam menentukan jumlah waktu belajar yang diperlukan. Artinya siswa diberi kebebasan dalam menetapkan kecepatan pencapaian kompetensi. Kemajuan siswa sangat bertumpu pada usaha serta ketekunan secara individu. Yang lebih tekun, yang punya potensi ya akan lebih sukses ya. Punya potensi tidak tekun ya nggak sukses gitu ya. Kira-kira begitu. Lalu berikutnya, indikator berikutnya adalah sistem penilaian menggunakan penilaian yang berkelanjutan, ya, yang mempunyai ciri-ciri. Jadi penilaian berkelanjutan mempunyai ciri-ciri. Penilaian dengan sistem blok. Ya, ini berikutnya, tiap blok terdiri satu atau lebih kompetensi. Jadi sebaiknya satu kompetensi saja, biar tuntasnya betul-betul bagus tuntasannya ya. Berikutnya, hasil penilaian dianalisis dan ditindaklanjuti melalui program remedi dan pengayaan. Jadi yang remedi ini yang belum mencapai ketuntasan, yang pengayaan yang sudah mencapai tuntasan atau bahkan lebih dari KKM yang ditentukan. Lalu penilaian mencakup aspek kognitif dan juga aspek psikomotor. Jadi selain aspek pengetahuan juga aspek keterampilan. Sedangkan aspek afektif dinilai melalui pengamatan dan kuesioner. Karena kita kan dituntut ada 3H ya, head, dan hand. Jadi selain sikap, pengetahuan juga keterampilan. Ya, keterampilan dan pengetahuan gampang menilainya. Ya, sikap yang susah, nggak ada tesnya, maka harus pengamatan atau pakai kuesioner. Lalu indikator berikutnya bahwa master learning ini adalah menggunakan pendekatan yang bersifat individu, tadi sudah kita sampaikan di atas. Ini lebih penekanan pada pendekatan yang bersifat individu. Ini pendapat yang lain ya. Walaupun pengajarannya klasikal, tapi perbedaan individu sangat diperhatikan. Berikutnya ada personalized system of interaction, jadi pembelajaran yang memperhatikan person tadi ya. Terus berikutnya penilaian ini adalah penilaian berdasarkan reference, ya, criterion reference, bukan norm reference. Jadi penilaian berdasarkan kriteria, bukan kriteria norma. Nah, kriterianya apa? KKM atau KKB tadi sudah berkali-kali saya sampaikan. Ini ada variabel dari master learning, ada 4 variabel. Yang pertama aptitude ini bakat ya, nah, aptitude atau bakat. Lalu ada perseverance atau tekun ya, ketekunan, bakat, ketekunan. Quality of interaction, jadi kualitas dari pembelajaran. Time allowed for learning, jadi waktu ya. Jadi ada 4 variabel. Variabel yang pertama adalah bakat. Ada bakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada korelasi, ada hubungan maksudnya yang cukup tinggi antara bakat dengan hasil pelajaran. Lalu yang kedua tentang ketekunan. Ketekunan juga erat kaitannya dengan dorongan yang timbul dalam diri siswa untuk belajar dan mengolah informasi secara efektif dan efisien serta pengembangan minat dan sikap yang diwujudkan dalam setiap langkah interaksional. Ya, itu tekun ya ini. Lalu kualitas pembelajaran ini juga mendorong harapannya kualitas pembelajaran ini semua keadaan yang bisa mendorong siswa untuk aktif belajar dan mempertahankan kondisi agar tetap dalam kondisi siap menerima pelajaran. Ini kualitas belajar yang bagus mestinya begitu ya. Jangan sampai anak jenuh di kelas, tapi tetap fresh, tetap semangat, sehingga kualitas pembelajaran ini ya memang diantaranya ditentukan oleh kualitas penyajian,
oleh penjelasan guru, atau mungkin oleh pengaturan unsur-unsur tugas yang lain. Berikutnya, kesempatan yang tersedia, time allowed for learning. Jadi kesempatan yang tersedia untuk belajar ini juga berpengaruh sekali ya. Maka penyediaan waktu yang cukup untuk belajar dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang ditetapkan dalam satu mata pelajaran. Bahwa ini guru yang tahu pokok kajian ini waktunya berapa menit, ini guru yang paham ya. Pengayaan dan remedi, ini beberapa latar belakang yang ada. Jadi mastery learning tadi sudah kita sampaikan, ini adalah pembelajaran tuntas. Siswa secara individu dan secara kelompok harus tuntas pada kriteria yang ditentukan. Lalu yang kedua, sistem penilaiannya berkelanjutan secara kontinu. Ketiga, setelah dilakukan remedial teaching, harus diadakan remedial test karena untuk mengukur ketercapaian kegiatan remedi tadi. Ini di awal sudah kita sampaikan bahwa belajar adalah perubahan perilaku. Belajar adalah perubahan perilaku. Jika tidak berubah, ya tidak belajar. Belajar adalah perubahan perilaku. Belajar itu membantu mendapatkan 3H. H pertama adalah head, berarti ilmu pengetahuan. H kedua adalah hand, keterampilan. H ketiga adalah head, adalah sikap. Kira-kira gitu. Dan sudah kita sampaikan ketuntasannya bersifat individu dan kelompok berbasis kompetensi yang sudah ditentukan. Perlu bantuan di dalam kesulitan belajar, perlu diagnosis, perlu perlakuan khusus gitu. Hakikat dari remedial teaching ini adalah layanan pendidikan yang diberikan kepada peserta didik untuk memperbaiki prestasinya. Jadi logikanya dengan remedial teaching hasil belajarnya akan menjadi lebih baik. Kenapa kenyataannya lebih jelek? Karena kenyataannya hanya remedial test, bukan remedial teaching. Remedial teaching artinya pembelajaran ulang. Siswa yang belum tuntas diajar ulang, diberi pembelajaran ulang dengan metode yang berbeda, dengan media yang berbeda, dengan teknik yang berbeda, betul-betul sampai paham. Hakikat berikutnya, ini betul-betul memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Lalu yang hakikat berikutnya, bahwa penguasaan KI dan KD, penguasaan kompetensi inti dan kompetensi dasar setiap peserta didik diukur dengan penilaian acuan kriteria. Kriteria kita tadi sudah berkali-kali saya sampaikan adalah KKM atau KKB. Jika seorang mencapai standar tertentu, katakanlah misalkan 75, maka siswa tersebut dinyatakan telah tuntas. Dan yang tuntas akan diberi pengayaan. Tapi siswa yang belum mencapai standar tersebut, KKM 75, berarti belum tuntas. Bagi yang belum tuntas diberi pelayanan namanya remedial teaching. Ya, jadi remedial teaching ini bagi yang belum tuntas, bagi yang tuntas ada namanya pengayaan. Ada beberapa prinsip remedial teaching. Pertama, adaptif, karena kemampuan belajar siswa berbeda-beda. Maka yang pertama, guru harus membuat program yang adaptif, yang bisa memperhatikan kecepatan belajar masing-masing siswa. Berikutnya, prinsip berikutnya adalah interaktif. Tentu harapannya di sini peserta didik bisa komunikasi secara interaktif dengan guru, juga dengan sumber-sumber belajar yang tersedia. Kali ini didasarkan atas pertimbangan bahwa kegiatan belajar peserta didik yang bersifat perbaikan perlu selalu mendapat monitoring, perlu mendapat pengawasan agar diketahui kemajuan belajarnya. Jika dijumpai ada kesulitan, harus segera diberikan bantuan. Kira-kira maksudnya interaktif seperti itu ya. Berikutnya yang bersifat fleksibel dalam pembelajaran dan penilaian. Ini adalah sejalan dengan sifat keunikan dan kesulitan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Maka dalam pembelajaran remedial perlu digunakan metode mengajar dan metode penilaian yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadi tidak harus sama dengan pada waktu pembelajaran normal, metodenya, penilaiannya pun juga seperti. Lalu untuk prinsip berikutnya, pemberian umpan balik
sesegera mungkin. Umpan balik di sini adalah berupa informasi yang diberikan kepada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya perlu diberikan sesegera mungkin. Umpan balik dapat bersifat korektif maupun konfirmatif. Dengan sesegera mungkin memberikan umpan balik dapat dihindari kekeliruan belajar yang berlarut-larut. Oke. Berikutnya, prinsipnya ini adalah kesinambungan dan ketersediaan dalam pemberian layanan. Seharusnya memang program pembelajaran reguler dengan program pembelajaran remedial ini adalah merupakan satu kesatuan. Dengan demikian program pembelajaran reguler dengan remedial harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat peserta didik dapat mengakses sesuai dengan kesempatannya masing-masing. Lalu bentuk pelaksanaan remedial macam-macam bentuknya ya. Ada yang berupa memberikan tambahan penjelasan atau contoh. Tadi yang mengalami kesulitan memahami materi perlu tambahan penjelasan, misalkan tambahan ilustrasi, tambahan contoh. Berikutnya menggunakan strategi pembelajaran yang berbeda dengan sebelumnya. Bentuk berikutnya juga mengkaji ulang pembelajaran yang lalu. Berikutnya adalah menggunakan berbagai jenis media. Itu bentuknya ya. Jadi ada pemberian penjelasan tambahan, menggunakan strategi yang berbeda, menggunakan metode yang berbeda, menggunakan media yang berbeda. Jadi tentu tidak sama. Kalau sama ya yang kesulitan tetap mengalami kesulitan ya. Lalu pelaksanaan remedi secara umum, pelaksanaan remedi ini dijelaskan di luar jam pembelajaran. Inilah salah satu kesulitan bagi guru karena butuh waktu tambahan ya. Lalu untuk melakukan remedi tentu setelah ulangan harus segera dianalisis, segera didiagnosis, segera dikoreksi, segera dipilah-pilah mana siswa yang sudah tuntas, mana siswa yang belum tuntas. Itu segera itu ya. Karena tadi sudah kita sampaikan prinsip dari pelaksanaan remedi ini adalah remedi KD. Remedi KD berarti remedinya pada ulangan harian, bukan pada ulangan tengah semester, bukan pada ulangan akhir semester, bukan pada ulangan akhir tahun. Jadi sekali lagi, jadi waktu pelaksanaannya memang di luar jam pembelajaran sehingga ini menyulitkan, dan di dalam pelaksanaan remedi ini harus diakhiri dengan tes ulang. Mengapa tes ulang? Karena untuk mengetahui keberhasilan program remedi tadi. Lalu nilai hasil remedi itu hanya sama dengan KKM ya. Nilai hasil remedi itu hanya sama dengan KKM. Jika KKM-nya 75, walaupun remedinya dapat 100 ya dia di rapot akan hanya ditulis 75 karena tujuan remedi itu mencapai KKM. Itu kira-kira untuk pengayaan dan remedi. Pengayaan dan remedi ini pun ada programnya ya, seperti membuat RPP itu ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, kira-kira cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.